Misalnya di Moeling jual kopi 2 kilo sama harganya gitu kan. Itu luar biasa. Dan yang paling menggembirakan kan Bu Ani sama Bu Ade ini siap sedia kapanpun mendampingi, kemudian membimbing, menjadi tempat konsultan kita gitu ya, tanpa harus kita bayar. Dan kalau dibayar mau nggak bayar gitu juga mahal. Tentu ada yang bisa mendatangi Bu Ade cuma Kementerian Pertanian. Pertanian mah banyak duitnya gitu, orang mah tidak. Tapi alhamdulillah karena lebih banyak kepeduliannya, mungkin kemudian dan sudah kelihatannya yang belum syukur sudah mulai paket ini Bu Ade dengan Bu Ani ke Pangandaran teh gitu. Jadi asalnya lah mau 2 bulan kita Pangandaran udah sakau gitu. Kapan gitu yang ke Pangandaran? Makanya ketika ke Pangandaran kita optimalkan, kita manfaatkan untuk bisa diskusi. Jadi banyak manfaat yang bisa kita nanti dapatkan bersama gitu. Selain saya pikir kita juga memperluas yang ketiga memperluas berbagai jaringan gitu. Saya jaringan produksi, jaringan pemasaran gitu. Dengan ngumpul begini kan saling ngobrol akhirnya. Di anu butuh Sukianto, di anu butuh ini dan segala macam. Yang belum lagi kalau ada permintaan nanti dari Bu Ade sama Bu Ani kan, karena mereka juga pemain di nasional gitu, yang distribusinya sudah tidak hanya sekedar wilayah Jawa Barat, tapi sudah hampir semua wilayah. Otomatis dengan semakin banyak orang mengkonsumsi kopi, tentu kebutuhan bahan bakunya juga semakin banyak diperlukan. Nah, sinergi ini yang mungkin ke depan ingin kita terus bina, ingin kita terus lanjutkan gitu. Makanya berharap mungkin tidak hanya 2-3 kali Bu Ade dan Bu Ai berkunjung ke Pangandaran, seterusnya ada agenda ke Pangandaran deh gitu. Nanti tinggal kita gede mungkin setelah ini Waili punya pabriknya di gunung, mungkin nanti di sana kita ngobrolnya gitu. Yang teman-teman Kersaratu mungkin nanti punya, tadi sebagaimana udah diskusi sedikit, sudah mengarah pada misalnya agrowisata, misalnya agrowisata kopi ini sudah punya tempat dan segala macam. Itu terus nanti bergulir gitu kan, sampai kemudian kopi ini ternyata tidak hanya sekedar minuman gitu, tapi kopi itu ya itu menyambungkan banyak hal. Nah, menyambungkan banyak hal yang tidak hanya sekedar menyambungkan banyak hal, tapi juga menjadi salah satu sumber pendapatan di kehidupan kita. Itu barangkali secara sepintas. Nah, karenanya mungkin memang karena formatnya tidak formal sebetulnya, karena ini mah biar mengetahui aja seperti apa kenapa gitu. Selanjutnya mah mungkin nanti kita ngobrol santai, mungkin akan dipandu oleh Bu Ani dan Bu Ade gitu, mungkin menyampaikan beberapa hal. Selanjutnya mungkin kita diskusinya Pak gitu, supaya dalam gitu, sambil nunggu lewat asarnya. Puji syukur kepada Allah SWT yang mana dengan rahmat dan hidayahnya, dengan niat baik kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dengan penerimaan Waeli yang sangat ramah banget gitu. Alhamdulillah yang 2 kalinya juga saya kemari gitu. Dulu pertama sekali kemari saya takut juga, aduh jangan saya balik lagi nih kemari. Ternyata benar gitu. Mungkin kopi ini membawa kita menjadi keluarga, silaturahmi kekeluargaannya ada di dalam kopi. Mungkin juga itu niat-niat leluhur kita dulu ya, dengan kopi kita bersaudara, dengan kopi juga kita bertemu gitu. Nah, alhamdulillah saya juga dari ujungnya Sumatera sana bisa menginjak tanah Jawa, Pangandaran gitu ya. Walaupun beberapa kali saya Pangandaran, tapi setelah Mbak Ai bilang Pangandaran itu punya kopi, saya kaget. Karena saya kepo dengan kopi. Di mana ada pohon kopi saya pasti ada ke sana gitu. Jadi alhamdulillah kekepoan saya ini menghasilkan bukti nyata gitu. Walaupun bukti nyatanya masih di halaman rumah Waeli gitu. Kalau dulu belum sempat dibakar kebun. Nah, kita sharing aja untuk kopi ya yang selama ini kami jalanin gitu. Kebetulan saya memang di kopi Robusta ini baru 2 tahun. Walaupun di kampung saya itu ada Robusta, tapi kita tidak terlalu membesar-besarkan produksi Robusta ini, karena Robusta ini hanya kebutuhan lokal, tidak untuk dijual. Dulu kebutuhan lokal kita itu hanya untuk orang-orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek dulu di kampung saya itu yang suka Robusta. Kalau anak-anak muda itu tidak terlalu suka lagi, kenapa? Karena itu tidak menghasilkan uang yang banyak gitu. Tapi itu setelah 2 tahun saya pelajarin Robusta ini, ternyata itu salah. Petani kopi di Gayo itu nggak boleh bangga dengan Arabikanya gitu. Nah, kenapa sekarang ini saya juga menggalakkan tumbuhnya Robusta di sana? Karena kopi kekinian sekarang ini tanpa Robusta itu nonsen, nggak ada.
Karena kopi robusta arabica tidak bisa single origin ketika kita menggodok menjadi salah satu minuman yang enak untuk yang diminati milenial sekarang. Ya kan Pak Barista, benar ya? Oh iya. Sanes barista. Jadi gitu, pengalaman-pengalaman itu jadi menjadikan kita itu menjadi kokoh bahwa robusta itu sangat dibutuhkan. Walaupun saat ini kebutuhan robusta itu memang hampir 80% itu kebutuhan nasional, belum kebutuhan internasional. 20-30% itu baru kebutuhan luar. Itu pun banyak beberapa negara yang meminatin robusta kita, robusta Indonesia ya. Contohnya mungkin Arab, Turki gitu. Dan itu pun mereka bernilai sangat rendah. Sampai kita kalau mau jual ke luar negeri itu, ngapain saya jual ke luar negeri? Toh di dalam Indonesia aja kita jual harganya masih tinggi. Mereka itu minta 18.000, 17.000. Karena mereka tidak merasakan bagaimana capeknya jadi petani. Belum tahu dia kira itu kita nanam kopi cuma di halaman rumah kita saja gitu. Belum naik ke gunungnya, gendongnya, metiknya, belum serangganya, semut. Karena robusta itu kan sangat digemari semut ya, Pak. Belum perihnya masuk ke dalam mata, apa semuanya nggak mereka rasakan gitu. Makanya mereka ketika minta kopi kita robusta, boleh nggak sih sekian gitu kan? Kita bilang udah tanam sendiri aja. Kalau saya bilang udah tanam sendiri aja udah. Ya kan gitu. Saking kita keselnya gitu tidak menghargai petani kita gitu. Karena saya anak petani, saya merasakan bagaimana menjadi seorang petani, bagaimana capeknya jadi petani itu saya rasakan sekali gitu. Makanya saya kalau orang kayak Wak ini ngasih harga sekian, itu udah pamrih banget, apalagi tanamnya di gunung gitu kan, nggak di halaman rumah aja gitu. Kalau di Gayo itu mobil masuk ke kebun semua orang gitu. Nah sekarang ini dana desa kami itu masuk, kalau nggak ada jalan mobil, motor masuk langsung ke kebun masing-masing. Nah itu dari dana desa. Jadi kita untuk petani di Panang di sini, gimana teknik kita itu untuk menjual kopi, bagaimana teknik teman-teman itu dikenal orang. Jadi kita harus bercontoh sama orang lain. Nggak boleh kita takut untuk mengekspos kopi kita. Jangan malu gitu loh. Kenapa? Karena kalau kopi asalan pun banyak pembelinya. Bukan hanya Fine Robusta yang dibeli orang gitu loh. Saya tahu kalau di daerah sini karena ketinggiannya sangat rendah, itu yang mau nonjol adalah robusta. Arabica berbuah banyak, tapi rasa ternyata tidak saya rekomend. Kenapa? Untuk cantik-cantikan boleh gitu, tapi untuk menjual enggak gitu. Kenapa? Memang Arabica itu udah lahirnya, tumbuhnya, hidupnya di atas ketinggian 1000. Gitu. Jadi kalau tumbuh di bawah 1000 udah rasanya nano-nano. Ya. Jadi teman-teman jangan menghabiskan tenaga pikiran untuk menanam Arabica. Fokuslah di robusta. Itu saran saya. Nah, kenapa? Karena itu tadi nggak menjual. Kenapa? Orang-orang manusia sekarang udah pintar-pintar gitu. Pintar-pintar ya menghasilkan kopi. Ini kopinya kayak udah pintar gitu. Bukan hanya kita pemain kopi aja tahu. Orang-orang awam juga udah mulai tahu, udah mulai belajar. Itu gara-garanya apa? Karena orang Indonesia udah mulai bangkit menjual kopi-kopi di kafe-kafe dengan menjual single origin. Semua daerahnya itu udah job banget. Dan di sini juga di Pangandaran juga tingkatkan kafe-kafe gitu loh. Jangan pada serahkan ke orang lain. Jangan datangin pendatang ke sini untuk buka kafe. Jangan buka lowongan untuk orang lain yang buka kafe di daerah kita sendiri. Kita coba. Misalnya kakek Waeli nih, udah bapaknya edukasi di kebun, anaknya bisa buka kafe. Jangan bilang ada tempat gitu. Jangan alasan tempat, kita bisa kerjasama sama orang bagi hasil. Kita itu dengan bersama-sama bisa maju. Kalau sendiri-sendiri nggak akan maju, yakin aja. Kalau kita sendiri berjalan sendiri, terus kita nggak mau gandeng orang lain, nggak akan berhasil. Nah, kita bersyukur ada Kang Agus nih, masih mau membimbing kita semua, mau ngajak teman-teman semua. Nah, kita ciptakan nanti, kita cari lagi orang-orang yang seperti Kang Agus ini. Pasti ada orang yang peduli sama kita, ada banyak orang-orang yang peduli. Terkadang cara komunikasi kita yang berbeda sama mereka. Kita harus ngikutin cara mereka. Mereka caranya bagaimana gitu loh. Kalau kayak Kang Agus ini mau langsung menyatu sama kita, ada orang lain nggak mau, tapi kita yang datang ke sana nggak masalah. Demi apa? Demi kopi Pangandaran. Nah, edukasi, belajar, mengajar, itu jangan pernah takut mengajarkan teman lain gitu. Kalau kita punya dapat ilmu sedikit, jangan takut untuk berbagi. Kita kasih tahu sama orang lain bagaimana caranya, teknik, proses yang udah kita pelajarin gitu. Kalau masih kurang, jangan takut bertanya.
Nah, orang takut bertanya itu kan sesat di jalan, itu udah ada pepatahnya kan. Nah, nggak usah takut, nggak usah malu, pede aja. Orang bertanya kok. Saya kalau di mana-mana ngajar, di mana-mana edukasi, ketika orang nggak tanya, saya nggak suka. Saya paling suka ketika orang bertanya. Kenapa? Karena dia pengen tahu, dia pengen menang, pengen maju, pengen berkembang gitu. Jadi apapun itu yang nggak mengerti itu ditanya. Bagaimana? Kalau bisa langsung dipraktek, praktek kita. Jangan pernah takut gitu loh. Kalau saya nggak takut kotor-kotoran di tanah, nggak takut. Karena dari tanah itulah kita bisa menghasilkan sejahtera gitu. Nah, salah satu mungkin ya kayak tadi si Kang siapa yang ada kebunnya ke pantai. Nah itu yang bisa akan kita majukan. Kenapa? Karena kopi, kalau kita jual kopi aja, semua orang jual kopi. Dari ujungnya Gayo sana, dari Sabang sampai Merauke punya kopi semua. Nah, bagaimana kita Pangandaran ini menjual kopinya berbeda gitu. Kita bisa jual kopi dengan cerita. Kan ada pepatah tuh, ada kopi ada cerita, ya kan? Kalau kita cerita kopi nggak mau bisa habis, nggak tahu udah jam 3 malam, jam 3 pagi, udah mau ajan gitu kan? Nah itu, jadi jualah cerita kopi ini. Jangan cerita hanya jual kopi. Saya punya kok pen robusta, saya punya asalan. Jangan cerita itu lagi, itu udah nggak zamannya. Cerita tanam kopi itu, traceability kopi kalian itu dari sekarang mulai lengkapin. Traceability itu sama dengan KTP. Manusia semua punya KTP kan? Identitas. Kebun kalian juga punya KTP. Buat, tulis dulu di tangan pakai tangan. Yang punya HP tulis di HP. Nanti saya kirim apa aja yang diisi. Mulai dari pH tanahnya. Kalau nggak bisa, nanti bisa kerjasama dengan pertanahan. Dia tahu itu pH tanahnya berapa. Terus suhu udaranya berapa. Varietas kopinya apa. Panennya berapa tahun, setahun berapa kali. Bulan berapa. Jumlah panen tahun ini berapa. Itu harus tertulis semua. Kenapa? Itu yang akan menjadi kopi kalian itu jadi traceability-nya. Dan itu yang akan menjual. Dan itu yang akan kalian ceritakan. Dan tempat kami nih, ketinggiannya sekian, kopinya numbuh dengan 1 hektar, pohonnya sekian banyak, dihitung pohonnya, jangan pohonnya nggak dihitung tuh 1 hektarnya atau 500 meter berapa pohon kopi di dalamnya. Kalau panen raya berapa kilo dia panen ceri merahnya, jadiin green bean-nya berapa kilo jadinya, ada penyusutan berapa, itu harus detail. Kenapa? Karena itu cerita kalian. Kalau kalian kan green bean-nya natural, itu udah biasa. Kalau ada di tengah jalan pohon kopinya yang dilalu-lalangin mobil buat kopi di dalam kebun tanpa merusak kebunnya sendiri gitu. Jadi dibuat kayak rumah-rumahan di atas pohon. Nah, buat di depannya itu kafe kecil, nggak usah mewah-mewah. Saya punya di Gayo itu punya adik punya kafe di kebun kopi, penghasilan 1 bulan 30 juta. Dari kafe Kafenya aja hasil kebun dia. di sini 1 bulan 30 hari. Kenapa? Kan kita tahu sendiri, robusta 1 kilo misalnya berapa di sini, ya kan? Kalau dia paling mahalnya 200.000, dijadikan minuman jadi berapa duit? Orang silih berganti datang. Anak muda sekarang sukanya yang begitu. Nggak ada anak muda sekarang yang suka nongkrong di mall, tapi dia nyari bagaimana cara dia foto asik, dia foto di pohon kopi, ya kan? Foto di tempat-tempat minuman, dia share minumannya, buat brand yang bagus, bawa nama Pangandarannya. Jadi ketika dia upload di medsos, wah Pangandaran udah oke banget nih. Itu akan membangun menaikkan harga kopi sendiri, menaikkan martabat kopi sendiri juga. Jadi mengundang orang akan datang dari daerah lain. Nggak usah deh misalnya dari Jakarta yang datang ke sini, dari Tasik, Ciamis aja datang kemari udah keren banget. Ya kan? Buat kalau ada sama-sama begini minta dukungan pemerintah atau Kang Agus buat web. Di web itu masukkan semua nama-nama petaninya dan desanya lengkap dengan traceability-nya tadi. Itu akan menjual sekali, bahkan bukan hanya orang Indonesia yang baca, seluruh internasional baca. Ketika buka kopi Pangandaran, jangan kopi Pangandaran ya, mereka buka Pangandaran aja, keluar kopi kalian. Kenapa? Pangandaran ini akan dibuka orang, kenapa? Karena ada Grand Canyon. Ketika orang buka Pangandaran, itu kopi kalian langsung keluar. Kopi Pangandaran, keluar langsung kopi, Grand Canyon, semua itu keluar di webnya. Ketika orang lihat, wah ini ada traceability-nya gitu kan. Nah, kalau bisa carilah orang-orang IT yang terkenal di Pangandaran ini, ajak dia kerjasama untuk traceability-nya itu. Jadi membuat
kopi kalian itu memiliki data pribadi sendiri. Itu kebanggaan. Belum ada, kerjakan sekarang, saya bilang. Kenapa? Karena ini belum ada di mana-mana. Di luar negeri pun belum ada, masih ada di Indonesia. Siap nggak nih? Siap. Ya, jadi ini mulai dari ini buat cari nanti Kang Agus yang bisa sponsorin kalian untuk buat web. Semua petani Pangandaran itu terdata satu kebun, walaupun cuma kebunnya 100 meter. Iya. Itu terdata semua. Itu salah satunya kebanggaan Kang Agus nanti ke depannya untuk database petani Pangandaran. Kenapa? Database Pangandaran itu melalui traceable itu akan keluar di mana-mana. Dan itu nanti akan diekspos oleh Kementerian Pertanian dan Disbun. Kita ada grup sama mereka dari Disbun, dia baru gabung sama koperasi saya. Dia ngajak koperasi saya untuk seluruh petani Indonesia. Kalau seandainya di sini sudah mulai terbentuk, saya tinggal tarik kalian, database kalian masuk ke dalam situ. Jadi saya nggak perlu lagi bilang sama mereka bahwa di sini belum ada. Oh, saya tinggal store, Pak, ini dari Pangandaran. Mereka Baru ini doang ya yang masuk. Pak Eli masuk. Belum masuk ke grup. Nah, jadi gitu. Jadi teman-teman itu jangan takut dengan teknologi. Kenapa? Mau nggak mau teknologi itu akan kita bersama berjalan dengan dia seiring. Jadi untuk internasionalnya kita nggak kepingin sih kopi kita go internasional. Siapa yang bilang gitu kan? Tapi teman-teman mulai belajar lengkapi dari prosesnya dulu, benerin prosesnya, perlahan naikin izinnya. Izin itu kalau naik melalui koperasi bisa 5 produk dulu yang masuk. Selainnya ikut gabung, karena gini, saya punya koperasi itu saya dari Gayo sampai Wamena, ya kan. Salah satunya Pangandaran adalah Waeli. Nah, nanti Waeli bisa teman-teman bergabung sama Waeli di bawah Waeli. Nanti koperasi saya bisa bergabung dengan kalau Waeli buat koperasi, ya kan. Koperasi itu bisa membawahi 100 produk dan 5 produknya harus diuji lab untuk mewakili yang 100 dan mempermudah pembuatan izin. Jadi nggak semua produk itu harus buat izin. Jadi koperasi aja. Jadi semua teman-teman ini bisa menggunakan PIRT terus halalnya yang melalui koperasi aja. Nah, itulah gunanya koperasi. Koperasi itu indah, bagus. Karena itu dibuat Bung Hatta itu buat kita bersatu, bergotong royong bersama-sama. Jadi kita gunakanlah koperasi itu. Yang 5 produk ini benar-benar cara prosesnya yang benar, cara sangrainya yang benar, tidak mengandung zat kimia apapun, itu yang akan dimasukkan ke dalam lab. Saya nggak tahu di Pangandaran Pemdanya punya lab apa enggak, atau nanti kita bisa cari di Google dulu. Kalau enggak pun nanti bisa ke Sukopindo, Jakarta. Jadi gitu. Jadi teman-teman kalau memang pengurusan PIR itu kan susah ya. Jadi buat satu tempat aja atau wadah koperasi itu bisa membawahi banyak produk wah. Bisa beberapa kelompok petani dari Pangandaran. Itu mempermudah teman-teman memiliki produk sendiri. Jadi kalau udah punya produk sendiri, jangan takut untuk memberikan kepada orang lain, minta orang lain itu untuk edukasi, minta cupping untuk ngerasain. Kenapa? Karena kalau kopi kita yang ngerasain udah enak. Kayak saya ngopiin kopi Gayo udah saya bilang enak aja kopi Gayo saya, gitu kan? Belum tentu orang lain enak, gitu kan? Ketika teman-teman punya produk, ya boleh kasih ke teman-teman yang memang orang kopi untuk dicobain gitu. Dan kalau ada kontes-kontes, festival-festival kopi, ayo beraniin diri. Nggak perlu menangnya. Tapi di situ ada nama kita Pangandaran tahun sekian pernah mengikuti kontes kopi ini. Untuk saat ini Kementerian Pariwisata itu akan kerjasama dengan kami, yaitu kalau saya fokusnya di pariwisata kebun kopi. Jadi nanti teman-teman yang punya kebun kopi, yang memiliki tempat yang bagus, memang kopinya udah prosesnya bagus, berbuahnya bagus, lagi panen, itu teman-teman nanti bisa foto-foto, bisa sharing, bisa kirim ke kita gitu. Nanti kita bisa bawa orang ke sini. Kita bawa teman-teman kopi kemari. Ayo, untuk saat ini kita mau wisata kebun kopinya ke Pangandaran. Ke kebunnya si ini. Ya itu tadi traceability kalian masuk. Karena saya nggak mungkin nyebutin, saya nggak mungkin ngingetin semua teman-teman gitu kan. Nah, satu daerah di sini pemiliknya ini dan ini nih. Mereka langsung baca, oh ya ini bagus nih.
Nah, dengan foto-fotonya view-view yang bagus tuh kan kalian carinya ending-endingnya kan pinter tuh, ya kan? Foto itu nanti di webnya diterain. Mereka tinggal lihat, wah bagus nih. Kita bisa bayar. Mereka tuh bayar masuk ke dalam kebun kalian. Bukan gratis. Mereka tuh dikasih keindahan mata itu berbayar. Gitu. Jadi kita udah ada di Jakarta itu kita program nyampe ke kebun, terus ada wisata lain yang lain, itu udah ada harga. Misalnya lah 1.500.000. Itu belum ini. Jadi untuk kebun kita kasih ada dananya, kita kasih untuk orang kebun. Untuk apa? Nanti ke depan tingkatkan lagi apa gitu yang ada di kebun yang bisa menunjang untuk mereka datang gitu. Mulai dari sekarang ini ada lahan-lahan yang bisa ditambah dengan yang lain, nggak apa-apa. Kopi itu nggak pengaruh gitu. Selagi kopi itu kayak robusta nggak terlalu tanaman tambahannya nggak terlalu berpengaruh gitu. Nggak seperti arabica ya. Jadi bisa ditanam tanaman tambahannya yang tidak cepat menghasilkan hama. Biasanya kan ada tumbuhan itu dia mau berbuah dia diserang hama dulu. Nah itu jangan. Nah itu biasanya ada buah-buahan kayak gitu. Jadi diserang hama daunnya gitu kan bolong-bolong baru dia keluar buah gitu kan. Nah itu sebenarnya untuk buah itu bagus karena dia pembantuan untuk berbunga untuk berbuah. Gitu. Tapi kalau yang kayak gitu jangan diketemu untuk tambahan kopi gitu. Jadi memang buah-buahan yang betul-betul nggak ada hama yang menyerang dia. Alhamdulillah waktu itu sama Bu Ade kita bareng ke Uzbekistan. Kemudian itu rencana Allah semuanya ya kita bisa kesini gitu dan kita bisa menginjakan kaki dan mungkin yang waktu itu terus sekarang yang kedua dan mungkin bisa untuk selanjutnya gitu tidak hanya sampai di sini gitu. Mungkin kita bukan mau mengajari ya untuk kalau Mbak Ade mungkin emang karena petani kopi kehidupannya dari kopi sampai mandi pun pakai air kopi gitu itu udah kopi banget gitu sampai ngigo pun ngigo kopi gitu. Ada bukan rahasia ternyata. Itu bisa kita belajar semua dan belajar itu tidak Mbak Ade pun belajar gitu walaupun sudah ahlinya tapi tetap belajar petani karena mungkin budaya seperti ini di Pangandaran kan seperti ini gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar, kita tidak mau mengajari, kita sharing-sharing dan mungkin bisa jadi kita jembatan ya untuk kemajuan kopi Pangandaran yang insya Allah saya juga membawa kopi Pangandaran kita sampaikan ke kementerian. Kemarin ada undangan dari Kementerian Kehutanan bahwa saya bermitranya tidak hanya dengan petani kopi Sumedang gitu karena saya bukan petani ya, saya menghimpun para petani dan sekarang sudah menambah menjadi mitra kopi Pangandaran dan itu ada beda ya, ada kebanggaan tersendiri, ada tanggung jawab juga moral gitu ya karena saya sudah berinteraksi dengan pelaku kopi di sini. Saya membawa juga, saya bawa robustanya Pangandaran, bukan ke hanya satu kementerian, ke beberapa kementerian sudah saya sampaikan supaya menjadi perhatian juga dan insya Allah mungkin nanti kita sampaikan juga ada mitra kopi gelis di Pangandaran yang harus diperhatikan sama Kementerian Direktorat Perkebunan ya nanti mungkin insya Allah mudah-mudahan jalannya gitu aja. Jadi kita bukan menjadi bukan menjadi pahlawan gitu, tapi kita hanya menjembatani dan dengan niat tulus kita untuk maju bersama gitu, berinteraksi dengan petani kopi di Pangandaran ya kopi Pangandaran bisa jadi lebih maju dari kopi-kopi yang sudah lama seperti kopi Puntang kan itu sudah juara dunia gitu ya. Nah kita buktikan dengan prestasi mungkin di sini teman-teman tadi saya terharu sekali gitu ternyata ternyata UAL itu baru tahu proses pengolahan kopi itu setelah kita ada pelatihan di nama-namanya teh. Iya, nama-namanya mungkin prosesnya sudah seperti itu, tapi nggak tahu namanya itu apa gitu ya. Jadi paling tidak ada satu hal gitu ya yang bermanfaat ya setelah pelatihan, ada yang ada manfaatnya buat petani kopi. Tidak hanya petani kopi karena saya juga bukan petani, itu yang lainnya di bagian. Jadi harus sudah disegmentasi. Ini petaninya kalau misalnya nanti permintaan sudah banyak, tidak bisa WLI ngerjakan kebunnya, kerjakan pengolahannya, terus di bagian hilirnya kita sudah segmentasi.
mungkin wayang petaninya terus ada prosesornya dan kita bisa ikut andil untuk pemasarannya gitu. Jadi kita hayu bareng-bareng untuk kemajuan bersama ya, bukan hanya kopi Pangandaran tapi judulnya udah kopi Indonesia gitu. Itu mungkin jadi intinya kita tidak bisa maju kalau tidak cepat ya, tidak cepat maju itu kalau kita berjalannya sendiri. Kita harus bekerja sama, udah nggak zamannya gitu kita usaha sendiri, kita harus sudah berkolaborasi, bersinergi, otomatis gitu ya nanti semuanya akan terangkat gitu. Jadi ya intinya itu mungkin dengan kebersamaan, dengan berjamaah kita bisa lebih cepat gitu untuk mengangkat kopi Pangandaran. Dan kalau misalnya kopi Pangandaran yang saya bawa ke Paris itu lolos, berarti kan itu udah kopi Indonesia gitu. Mungkin itu ya. Jadi dengan kopi ini 1 biji kopi 1 juta saudara kalau kata saya. Iya. Status. Hashtag buy kopi gelis ya. Ada beda lagi. Ada kopi, ada cerita. Kalau ini dari 1 biji kopi 1 juta saudara. 1 jutanya itu bukan 1 juta angkanya, tapi kan udah mendunia gitu ya. Dari 1 biji kopi bisa jadi ada di Paris, bisa jadi ada di Itali gitu. Jadi udah dunia gitu. Kalau kopi Ceritanya Wali buat- mah cukup dengan kopi Wali udah di sebelahnya aja. Ah. Wih, mantap. Pak, kopi Wali menyatukan gitu. Intinya hayu kita barengan, jangan hilangkan egois ya. Kita ayo kita dari hati membuka diri, jangan marah kalau kita dikritik, itu jadikan kita untuk motivasi gitu ya. Yang mereka kritik misalnya jelek untuk kita, tapi di situ kita belajar, kita harus seperti apa, buktikan kita dengan prestasi, dengan berprestasi otomatis kita itu mengangkat diri sendiri. Kita dijahatin orang jangan dibalas dengan jahat lagi gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi kita hayu maju bersama dengan sinergitas Kopi Gayo Sumedang dan Pangandaran untuk sementara ini untuk menjadikan kopi Indonesia yang mendunia. Mungkin itu aja Kak Agus. AI juga itu peningkatan ekspor. Nah itu memang produk-produk teman-teman yang memang sudah memiliki brand, terus memiliki PIRT, halal gitu kan, SNI untuk alat-alat roastingnya. Jadi itu memang udah standar ya kalau go internasional gitu. Jadi nanti kalau suatu saat teman-teman udah punya produk yang kayak gitu, bisa hubungin kita juga, bisa hubungin Mbak Ai juga, nanti insya Allah kita bantu gitu, kita kenalkan ke semua dubes gitu. Jadi bahwa Pangandaran itu selain wisata alamnya memiliki kopi. Itu sih dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Nanti mengenai tumbuh kopinya nanti kita bisa di kebunnya. Kasihan ya. Nah itu, saya kan jenuh. Termasuk saya 15 tahun gitu kan. Saya itu 15 tahun atau apa sih? Pertanyaan, kalau bisa pulang kampung, apa sih yang aset yang bisa dijual? Kalau saya bisa bukan aset, potensi yang bisa dijual. Nggak ada. Ada aset mah tanah juga. Potensinya maksudnya Pak. Kasihan orang tuanya. Ya, gitu. Kayak gitulah kurang lebih seperti itu. Maka dari bergerak daripada itu, alhamdulillah wasyukurlah dan syukur kepada Allah, saya dipertemukan di sini. Mudah-mudahan membawa angin segar, Amin. angin perubahan. Dan Doa lain-lain. bersama insya Allah. Sok undang wae ke situ. Hapunten anu kasuhun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.